Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan bimbingan dan konseling kelas 12 kali ini tentang meraih sukses dengan konsep A, B, C, D. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Pengertian konsep A, B, C, D itu apa? Yang pertama ada A atau ambisi positif. Ambisi, keinginan, cita-cita, impian, sesuatu yang diingin dicapai dengan emosional yang kuat untuk meraihnya. Yang B yaitu bakat. Bakat, minat. Bakat dan minat yang dimiliki sebagai potensi diri yang harus dioptimalkan untuk mendukung ambisi. C. Cara strategi atau alat yang harus digunakan untuk meraih impian, cita-cita yang akan diharapkan. Yang D-nya, doa, zikir. Jadi doa memohon kepada Tuhan agar diberi kelancaran dan keberhasilan untuk meraihnya. Selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas. Ya, jadi pengertian konsep ABCD ini terdapat 4A itu ambisi positif, B itu bakat minat, C itu cara strategi, D itu doa dan zikir. Itu. Nah, untuk penjelasannya, antara hubungan cita-cita dan karir itu apa sih? Cita-cita secara umum adalah harapan atau keinginan dalam hati yang akan berusaha untuk diwujudkan. Dengan semangat bercita-cita, maka kita akan termotivasi untuk menggapai cita-cita kita tersebut. Dan dengan motivasi itulah yang akan menjadi cambuk bagi kita untuk terus giat dan lebih giat lagi menuju kesuksesan cita-citanya. Ini ya. Jadi pengertian cita-cita dan karir. Apakah ada kaitannya antara cita-cita seseorang dengan karirnya kelak? Jawabannya ada. Karena dengan memiliki cita-cita yang jelas, maka tentunya akan memiliki gambaran tentang karirnya. Misalnya ada yang bercita-cita ingin jadi dokter hewan, karena hobi merawat hewan dan sebagainya. Tentu ketika Anda benar-benar telah menjadi dokter hewan, pekerjaan yang Anda jalani tersebut sangat nyaman dan menyenangkan bagi Anda. Karena Anda bekerja atau berkarir pada bidang yang Anda sukai dan Anda cita-citakan. Ya, ini ya, banyak sekali jenis karir yang bisa kita ambil contoh. Salah satunya misalkan karir seorang perwira di kesatuannya atau karir seorang perwira TNI di kesatuannya maupun karir karyawan bank pada bank tempat dia bekerja. Atau misalkan karir seorang musisi pada dunia musiknya ataupun karir seorang olahragawan pada kejuaraan yang
dimenanginya, misalkan kayak gitu ya. Jadi hubungan cita-cita dan karir ini kalau bisa harus sinkron. Nah, selanjutnya tips membuat cita-cita atau impian yang baik. Yang pertama, cita-cita, impian, atau tujuan harus spesifik. Ya, harus spesifik. Yang kedua, memiliki tolak ukur dan indikator yang jelas. Yang ketiga, tujuan dapat diuraikan menjadi langkah-langkah yang jelas bentuk aktivitasnya. Yang keempat, pastikan hal itu sesuatu hal yang realistis. Ya. Yang kelima, target waktu yang jelas. Gitu. Penjelasan tentang hubungan cita-cita dan karir ini kalau bisa harus sinkron ya antara cita-cita dan karir kalian. Nah, dari penjelasan tadi, apakah sudah ada gambaran untuk cita-cita kamu sendiri tuh dari penjelasan yang pertama? Ya. Sekarang kita simak penjelasan yang selanjutnya. Yaitu tentang hubungan cita-cita dan bakat minat. Nah, ya. Jadi jika Anda telah menemukan cita-cita kamu, maka sebaiknya menggali informasi nih lebih banyak tentang hal-hal terkait cita-cita kamu tersebut. Misalnya masalah keahlian tertentu yang harus kamu miliki ketika kamu ingin mewujudkan cita-cita kamu tersebut. Terus misalkan lagi kamu pahami semua potensi yang ada baik dalam secara fisik maupun psikis, kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Nah, kita lanjut yang ke bakatnya ini. Bakat dan minat yang kamu miliki akan sangat mendukung terhadap cita-cita yang akan diraih. Bakat adalah sesuatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan-latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir, juga dapat menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi dirinya, bila kesempatan untuk dikembangkan. Minat adalah salah satu tanda kemantapan dan kesiapan seseorang untuk memilih cita-cita atau karirnya dengan adanya dorongan yang kuat dalam belajar, pekerjaan atau tugas-tugas yang dibebankannya. Minat sangat erat sekali hubungannya dengan perasaan suka atau tidak suka, tertarik atau tidak tertarik, senang atau tidak senang. Minat seseorang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam merencanakan masa depan. Itu ya. Ini penjelasan tentang hubungan cita-cita dan bakat minat. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan minat dan bakat adalah yang pertama, cermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki, kemudian yakinilah. Yang kedua, tingkatkan konsep diri positif. Yang ketiga,
Usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat dan bakat dengan terus menekuni dan melatih kelebihan yang dimiliki. Yang keempat, jalin hubungan baik dengan siapapun dan selalu bersikap dan berpikir positif. Itu ya. Jadi yang harus kalian lakukan ini selanjutnya dari penjelasan yang pertama, lanjut lagi ke sini. 4 ini juga diusahakan harus kalian terapkan juga. Nah, hubungan cita-cita dan strategi atau cara ya. Jadi berani bermimpi dan bercita-cita setinggi langit tentu baik ya, sangat baik. Tapi keberanian untuk bermimpi itu juga harus diiringi dengan strategi atau cara yang mantap. Untuk sekedar punya mimpi dan cita-cita itu mudah. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar berpikir bagaimana cara membangun cita-cita itu supaya punya arah yang jelas, punya tujuan yang konkret, terus paham akan konsekuensinya, dan juga dipikirkan secara serius tahap demi tahapnya. Nah, strategi di sini adalah sebuah rencana, serangan, atau tindakan yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan. Strategi yang bagus dan menjamin sukses bergantung pada seberapa realistis, seberapa detail, dan seberapa rapi langkah-langkah dalam strategi tersebut. Buatlah strategi baik sendiri maupun bersama sebuah tim. Buat langkah-langkah yang perlu. Tentukan batas waktu eksekusinya. Lalu tinjau ulang rencananya jika sudah dilakukan. Strategi adalah terdiri dari dua komponen besar, yaitu cara, rencana, metodologi, pendekatan, dan komponen ketidakpastian. Masa depan, ketidaktahuan, resiko, dan keterbatasan. Itu ya terdiri dari dua komponen besar. Untuk itu, membutuhkan kerja keras dan cerdas untuk menemukan cara yang efektif dan efisien untuk meraih cita-cita tersebut. Cara atau strategi tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk kesiapan fisik dan psikis atau mental, sarana dan prasarananya, serta kesiapan sumber daya yang lainnya yang mendukung terhadap tercapainya cita-cita. Nah, yang selanjutnya ada hubungan cita-cita dan doa zikir. Jadi, dengan berdoa, hati kita menjadi tentram dan tenang. Bagaimana tata krama berdoa itu sendiri? Segala sesuatu ada aturan dan tata caranya. Demikian juga dalam berdoa. Agar doa yang kita panjatkan diterima oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperhatikan tata krama berdoa. Ya. Jadi dalam dalam usaha meraih apa yang kita cita-citakan, selain berusaha, hendaklah kita mengiringi usaha tersebut dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab dialah yang mengatur hidup
dan kehidupan ini. Setiap orang pasti menginginkan doanya terkabul, agar doa yang kita panjatkan didengar dan dikabulkan. Hendaknya kita melaksanakan segala apa yang diperintahkannya. Kita harus beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Jadi dari penjelasan ini ada beberapa yang harus kalian perhatikan tata krama dalam berdoa. Yang pertama, memulai doa dengan memuji syukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan kebaikan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, memohon atau berdoa dengan merendahkan diri. Ketika berdoa kepada Tuhan, hendaknya kita bersikap merendahkan diri, penuh harap dan yakin bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaan kita. Memohon sesuatu yang baik dan masuk akal, misalnya berdoa agar diberi ilmu yang bermanfaat, kesehatan lahir batin, kemudian dalam belajar, bekerja, dan sebagainya. Yang keempat, tidak memohon sesuatu yang tidak baik dan tidak masuk akal. Memohon sesuatu yang tidak baik, misalnya berdoa agar orang lain mendapatkan celaka. Sedangkan berdoa yang tidak masuk akal, misalnya berdoa agar bisa terbang seperti burung, itu kan nggak masuk akal sekali ya. Jadi silahkan ya memohon, berdoa dan berzikir sesuai dengan tata keramanya seperti ini. Itu. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan atau dikonsultasikan, bisa langsung kontak ke nomor saya. Semoga kalian bisa menemukan karir dan cita-cita yang sesuai dengan impian kalian. Selalu berusaha, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Tinggal selangkah lagi menuju apa yang akan kalian cita-citakan, apa yang akan yang dari dulu kalian impi-impikan. Itu ya. Tetap sehat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.